Judul kali ini adalah apakah Alkitab palsu? Ini fakta yang agama lain tak bisa bantah. Dalam sebuah ruangan yang berisi oleh banyak orang, seorang pria bernama Andreas, dia adalah seorang apologet Kristen, berdiri di tengah aula yang dipenuhi ratusan orang. Di hadapannya ada beberapa akademisi dari berbagai agama yang mempertanyakan keaslian Alkitab. Ada seorang berkacamata dari barisan depan dan berkata dengan penuh keyakinan, Alkitab sudah berubah, itu bukan firman Tuhan yang asli. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan, tetapi Andreas tetap tersenyum. Ia sudah sering mendengar tuduhan semacam ini. Baiklah, kata Andreas sambil membuka laptopnya. Kalau benar Alkitab sudah diubah, mari kita lihat buktinya secara sejarah, manuskrip, dan arkeologi. Dan saya akan membuktikan bahwa Alkitab tetap asli dan tidak ada satupun agama lain yang bisa membantah fakta ini. Ruangan mendadak hening, semua orang bersiap mendengar jawabannya. Di layar proyektor muncul gambar gulungan laut mati yang ditemukan pada tahun 1947. Andreas berkata, ini adalah gulungan laut mati, berisi kitab-kitab perjanjian lama yang ditulis 1000 tahun sebelum manuskrip lain yang kita miliki sekarang. Saat dibandingkan dengan Alkitab modern, hasilnya 99% sama. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Seorang pria dari sisi lain aula mengangkat tangan. Tapi Alkitab punya banyak versi yang berbeda. Itu bukti bahwa isinya sudah diubah, bukan? Katanya dengan suara tinggi. Andreas tersenyum. Banyaknya terjemahan bukan berarti isinya berubah. Semua versi tetap didasarkan pada manuskrip kuno yang sama. Perbedaan hanyalah dalam gaya bahasa, bukan isi doktrin. Bahkan dalam bahasa aslinya, Alkitab tetap konsisten selama ribuan tahun. Kemudian Andreas membuka slide berikutnya yang menampilkan reruntuhan kota kuno dan inskripsi dari zaman Raja Daud. Banyak orang dahulu berkata bahwa Daud hanya legenda, hanya cerita, sampai ditemukan inskripsi rumah Daud di Tel dan Israel. Ini menunjukkan bahwa Alkitab bukan dongeng, tetapi berisi catatan sejarah yang akurat. Seorang akademisi dari barisan tengah menyela. Tetapi bagaimana dengan perjanjian baru? Bukankah itu ditulis jauh setelah Yesus hidup sehingga isinya bisa saja sudah berubah? Andreas mengangguk, sudah siap dengan jawaban itu. Dan Andreas berkata, di dalam perjanjian baru memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Yunani kuno. Lebih banyak dari karya-karya lain seperti Plato atau Aristoteles. Jika kita percaya buku sejarah lain, mengapa menolak Alkitab yang punya lebih banyak bukti? Ruangan mulai terdiam dan banyak orang bergumam. Kemudian Andreas memutar slide yang selanjutnya, yaitu slide yang ketiga yang menampilkan daftar lebih dari 300 nubuat dalam perjanjian lama yang telah digenapi dalam kehidupan Yesus. Contohnya, Yesaya 53 menubuatkan penderitaan Mesias ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Mika 5 ayat 2 menubuatkan Mesias lahir di Bethlehem. Ini bukan kebetulan. Tidak ada kitab lain di dunia ini yang memiliki nubuat yang seakurat ini. Beberapa orang terkejut. Seorang pria yang sebelumnya mentertawakan Alkitab kini menatap layar dengan serius. Andreas menutup laptopnya dan berkata, jadi apakah Alkitab palsu?
Bukti menunjukkan bahwa Alkitab adalah kitab yang paling terjaga dalam sejarah. Jika Anda mencari kebenaran, Anda tidak bisa menolak fakta-fakta ini. Pria yang tadinya vokal mengangkat tangannya lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Ya, saya harus mempelajari ini lebih dalam. Andreas tersenyum. Itu langkah awal yang bagus. Ruangan yang awalnya penuh tawa skeptis kini dipenuhi wajah-wajah yang berpikir dalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, barusan Anda telah mendengarkan bahwa fakta sejarah membuktikan bahwa Alkitab sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Alkitab adalah firman Allah yang dijaga sendiri olehnya, terpelihara secara ajaib meskipun dianiaya dan dibakar. Beberapa kali pencobaan untuk menghilangkan Alkitab, tetapi semuanya tidak berhasil. Teksnya tetap konsisten selama ribuan tahun, lebih dari buku kuno manapun. Nubuatan yang luar biasa senantiasa digenapi dengan akurat dalam sejarah. Dan Alkitab adalah sebuah buku yang mampu mengubah kehidupan manusia lebih dari buku manapun. Tidak mungkin Alkitab bisa bertahan dengan sempurna tanpa campur tangan Allah. Ini adalah bukti nyata bahwa Alkitab bukan sekedar buku biasa, tetapi firman Tuhan yang hidup. Amin.